Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sore, sehat untuk kita semua ya. Marilah kita lanjutkan ya. Pertemuan 12 yang kita sampaikan tadi di pertemuan 11 kita lanjutkan kembali di pertemuan 12 tentang pembinaan SDM. Sebelumnya Nana memperkenalkan diri Nana kembali. Yang pertama, perkenalkan nama Nana Bivitra Novian dengan NIM 20042210 dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dengan Bapak dosen Bapak II Permana STMT dengan kode mata kuliah 2021 1042 0092. Baiklah, kita akan lanjut kepada materi yang pertama. Nah, disiplin, apa pengertian disiplin itu? Kita sering mendengar kata disiplin, bukan? Nah, pengertiannya apa disiplin itu? Menurut Bapak Sugeng Priyominto pada tahun 1993 menyamukakan bahwa disiplin adalah suatu kondisi tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. Karena sudah menyatu dalam dirinya, maka sikap dan perbuatan dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bila mana ia berbuat sebagaimana lazimnya. Bapak Sugeng menjelaskan berpendapat disiplin berbagai tiga aspek. Apa tiga aspek itu? Sikap mental, yang itu merupakan sikap taat bagi tertib sebagai hasil pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran, dan pengendalian watak ya. Yang kedua, pemahaman yang baik mengenai sistem aturan berlaku. Yang ketiga, sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesanggupan hati untuk mentaati segala hal yang cermat dan tertib. Nah, yang keempat ini ya materi kita, ini intinya SK nomor 42 2004 tentang SK Peraturan Presiden Republik Indonesia atau SK Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps, kode etik pegawai negeri sipil. Nah, artinya apa? Ini kita jelaskan ya satu-satu. Jiwa korps pegawai negeri sipil adalah rasa kesatuan, persatuan, kebersamaan. Yang kedua, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan, dan rasa memiliki organisasi pegawai negeri sipil dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kode etik karyawan negeri sipil. Ini adalah pedoman sikap tingkah laku yang perbuatan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, majelis kehormatan adalah kode etik yang selanjutnya disingkat dengan Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural dan berinstansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan penyelenggaraan kode etik pada pegawai negeri sipil. Nah, yang keempat, penyelenggaraan adalah bentuk ucapan tulisan atau perbuatan pegawai negeri sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps kode etik. Yang kelima, negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 yang tentang pokok-pokok pegawaian. Yang keenam, pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum pejabat lain yang ditunjuk. Bab 2, ini isinya tentang bab 2, pembinaan jiwa korps pegawai negeri sipil. Pasal 2 menjelaskan pembinaan jiwa korps pegawai negeri sipil dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan pengabdian kesetiaan, ketaatan pegawai negeri sipil kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ya, selanjutnya pasal 3 menjelaskan pembinaan karakter watak, rasa persatuan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian terhadap masyarakat. Yang B, mendorong etos kerja pegawai negeri sipil, mewujudkan pegawai negeri sipil yang bermutu tinggi, sadar dan akan bertanggung jawab sebagai unsur aparatur negara dan abdi pada masyarakat. Yang C, menumbuhkan dan meningkatkan semangat kesadaran wawasan kebangsaan pegawai negeri sipil sehingga dapat menjaga persatuan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pasal 4 menjelaskan peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas kerja PNS. Yang B, partisipasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah terkait dengan pegawai negeri sipil. Yang C, peningkatan kerjasama antara pegawai negeri sipil untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam meningkatkan jiwa korps pegawai negeri sipil.
kode etik kepegawaian. Nah, ini kita langsung lompat saja ya. Nah, dari pasal 7 kode etiknya apa? Dalam pelaksanaan tugas kedinasan kehidupan sehari-hari setiap pegawai negeri sipil wajib bersikap berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam organisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri sesama pegawai negeri sipil yang diatur dalam pemerintah. Ini. Selanjutnya pasal 8 bernegara meliputi melaksanakan sepenuh Pancasila Undang-Undang 45 yang mengangkat harkat martabat bangsa negara, yang C merekat dan pemersatu bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya ya pasal 9 kepegawaian. Nah, pegawaian itu memiliki etika pula dalam organisasi. Itu apa? Yang A melaksanakan tugas wewenang sesuai ketentuan berlaku, yang B menjaga informasi yang bersifat rahasia, yang C melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pada pejabat yang berwenang. Yang ke-10 etika dalam bermasyarakat itu apa? Pola hidup sederhana, memberikan pelayanan dengan empati hormat, yang C memberikan pelayanan serta cepat, yang D tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat, yang E berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Yang ke-11 etika dalam diri sendiri itu apa? Etika dalam diri sendiri itu jujur, terbuka, tidak memberikan informasi yang tidak benar atau hoax ya. Yang B bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Yang C menghindari konflik berkepentingan pribadi. Yang D inisiatif meningkatkan kualitas pengetahuan. Yang E memiliki nilai juang yang tinggi. Yang F memelihara kesehatan jasmani dan rohani. G menjaga keutuhan keharmonisan keluarga. Selanjutnya, pasal 12. Pasal 12 ini menghormati sesama warga negara, diambil rasa persatuan kesatuan sesama pegawai negeri sipil, saling menghormati antara teman sejawat, baik teman vertikal maupun horizontal, dalam suatu unit kerja, instansi, yang D menghargai perbedaan pendapat, yang E menjunjung tinggi harkat martabat pegawai negeri sipil itu sendiri. Selanjutnya pembinaan karir. Pembinaan karir ini dipergunakan sebagai istilah dalam peluang seseorang pegawai lebih maju. Istilah ini sebenarnya termasuk dalam pengertian pengembangan pegawai, namun istilah pembinaan karir ini lebih spesifik sebagai usaha menciptakan kemungkinan seorang pegawai dapat meniti dan menapak jabatan kedudukan lebih tinggi. Dengan demikian, dengan maksud dengan pembinaan karir adalah tugas setiap individu pada pemimpin untuk menciptakan kesempatan agar mampu menduduki ke jenjang jabatan lebih tinggi lagi. Peace ya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.